Obligasi adalah kontrak jangka panjang di mana peminjam setuju untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi. Pihak yang menerbitkan obligasi adalah pemerintah, perusahaan, pemerintah negara bagian, pemerintah asing, atau perusahaan asing. Saya akan menjelaskan tentang beberapa keuntungan obligasi. Yang pertama adalah memberikan pendapatan tetap atau fixed income berupa kupon. Hal ini merupakan ciri utama obligasi, di mana pemegang obligasi akan mendapatkan pendapatan bunga secara rutin selama waktu berlakunya obligasi. Yang kedua, keuntungan atas penjualan obligasi atau capital gain. Disampingkan penghasilan berupa kupon, pemegang obligasi dapat memperjualbelikan obligasi yang dimilikinya. Meskipun termasuk surat berharga dengan tingkat risiko yang relatif rendah, namun obligasi tetap mengandung beberapa risiko, antara lain, yang pertama, risiko perusahaan tidak mampu membayar kupon obligasi maupun risiko perusahaan tidak mampu mengembalikan pokok obligasi. Yang kedua, risiko tingkat suku bunga. Pergerakan harga obligasi sangat ditentukan oleh pergerakan tingkat suku bunga. Pergerakan harga obligasi berbanding terbalik dengan tingkat suku bunga. Ada beberapa jenis obligasi berdasarkan penerbitan. Yang pertama, Treasury Bond. Treasury Bond diterbitkan oleh pemerintah pusat, bisa Departemen Keuangan ataupun Bank Indonesia. Treasury Bond tidak memiliki resiko kegagalan dan harga obligasi akan menurun jika suku bunga naik. Yang kedua adalah Corporate Bond. Corporate Bond diterbitkan oleh perusahaan. Selain itu, memiliki risiko kegagalan jika penerbit obligasi memiliki masalah. Risiko kegagalan berbeda-beda pada perusahaan yang berbeda, tergantung dari karakteristik penerbit dan jangka waktunya. Semakin tinggi tingkat risiko kegagalan, semakin tinggi tingkat suku bunga yang harus dibayar oleh penerbit. Yang ketiga, Municipal Bond. Diterbitkan oleh pemerintah negara bagian dan lokal. Memiliki resiko kegagalan. Dan yang terakhir, memiliki suku bunga yang lebih rendah dari obligasi perusahaan dengan resiko yang sama. Yang terakhir adalah Foreign Bond. Foreign Bond diterbitkan oleh pemerintah asing atau perusahaan asing. Foreign Bond juga dihadapkan pada risiko kegagalan dan ada tambahan risiko jika diterbitkan dalam mata uang asing. Ada beberapa karakteristik utama obligasi. Yang pertama adalah nilai nominal atau nilai pari. Adalah nilai nominal yang ditetapkan atas obligasi. Yang kedua adalah nilai intrinsik, merupakan nilai teoritis dari suatu obligasi, diperoleh dari hasil estimasi nilai pada saat ini dari semua aliran kas obligasi di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah suku bunga kupon, merupakan suku bunga tahunan yang ditetapkan atas obligasi. Yang keempat adalah peringkat obligasi, merupakan penilaian atas risiko obligasi yang mungkin terjadi kemudian. Yang kelima adalah provisi penarikan, merupakan provisi dalam kontrak obligasi yang memberikan hak kepada penerbit untuk menembus obligasi pada jangka waktu tertentu sebelum tanggal jatuh tempo normal. Yang keenam adalah dana pelunasan. Premi dana pelunasan merupakan provisi dalam kontrak obligasi yang mengharuskan penerbit untuk menarik sebagian dari obligasi setiap tahun. Yang ketujuh adalah indenture. Adalah perjanjian legal antara perusahaan penerbit obligasi dengan dewan wali atau wali obligasi yang mewakili para pemilik atau pembeli obligasi. Yang terakhir adalah tingkat penghasilan sekarang, yaitu rasio pembayaran tahunan terhadap harga obligasi di pasar. Berikut adalah beberapa hal yang mempengaruhi peringkat obligasi. Yang pertama adalah proporsi modal terhadap utang. Yang kedua, tingkat profitabilitas perusahaan. Yang ketiga, tingkat kepastian dalam menghasilkan pendapatan. Yang keempat, besar kecilnya perusahaan. Yang kelima, jumlah pinjaman subordinasi yang dikeluarkan perusahaan. Yang terakhir adalah contoh soal dan pembahasan mengenai obligasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jangan lupa like dan komen ya. Terima kasih.